Saudaraku sekalian, kebenaran itu pasti mendesak kita untuk dikenakan. Mendesak kita untuk kita lakukan, saudara. Ada implikasinya. Tidak boleh hanya menjadi konsumsi pikiran yang kemudian tidak membawa impact yang signifikan dalam hidup. Tidak membawa dampak yang berarti. Harus implikatif. Lalu ada aplikatifnya secara konkret dalam hidup. Nah, satu yang saya mau sampaikan kepada saudara. Saudara harus takjub terhadap kebenaran. Takjub, kagum. Saudara harus kagum. Kalau belum sampai kagum itu, saudara tidak akan merasa benar-benar butuh. Kan banyak seminar-seminar rohani yang mempersona judulnya, temanya, lalu merangsang orang itu. Atraktif untuk orang datang. Tetapi hanya menjadi konsumsi pikiran. Aku mau tahu apa sih yang diomongin. Nah, kita ada di sini untuk belajar kebenaran supaya hidupku diubah. Supaya kelakuanku dibaharui. Nah, hal ini membuat saya punya beban moral. Beban moral. Beban moral. Bahwa kebenaran yang kita dengar itu benar-benar memerdekakan. Kalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Kamu akan mengenal kebenaran. Kebenaran akan memerdekakan kamu. Saudara harus mencari kebenaran itu seperti menggali emas. Nah gini, mungkin Anda bukan penambang ya. Wah, kalau nambang emas tuh ya, cari urat. Jadi begitu ada urat, diikutin uratnya. Gali terus, itu bisa masuk ke dalam lorong, bisa. Anda percaya nggak? Bisa 1 kilo. Dicari terus. Lorong tuh. Uratnya kemana dicari? Makanya begitu masuk ke dalam, jebret-jebret bikin. Tahan itu ya. Masuk lagi, dibikin lagi. Begitu amlek, hilang di dalam dia. Demi emas. Nah, firman itu juga harus kita cari, saudaraku. Nah, saya berharap seperti yang saya alami atau beberapa saudara mungkin sudah alami. Saudara tidak akan menduga bahwa ternyata belajar mengenai manusia itu tidak sesederhana yang kita bayangkan. Amin. Tidak sesederhana yang saudara pikir. Oh, manusia begitu apa? Tidak sesederhana itu. Seperti pelajaran kristologi ya. Tidak sesederhana itu. Misalnya begini. Misalnya saja. Saya bicara soal bagaimana Tuhan Yesus mengosongkan diri. Iblis berkata, kalau kau sembah aku berikan dunia padamu. Kan dulu paham kita adalah supaya Tuhan Yesus mencintai dunia. Gitu kan? Menyembah iblis. Enggak, bukan sekedar itu. Tuhan Yesus bisa berkata, dunia ini aku yang ciptakan, kamu enggak berhak. Tapi Tuhan enggak mengatakan itu. Kalau dia mengatakan begitu, dia mengambil kembali kealahannya. Bahaya. Nangkap maksudnya? Ubah batu jadi roti. Bisa nggak? Bisa. Dia nggak menggunakan kealahannya. Oh, itu hebat. Nangkep? Jadi nggak simpel kan? Nggak simpel, saudaraku. Nggak simpel. Ini contoh. Banyak hal yang menakjubkan yang ada dalam Alkitab. Menakjubkan. Nggak kepikir kan? Kalau saudara melihat mujizat-mujizat yang terjadi di Alkitab itu kan, wah, kita seperti gini, saudara. Kita senang banget Tuhan Yesus bisa mendemonstrasikan kuasanya ya luar biasa. Anda nggak tahu banyak jebakan di situ. Iblis masuk dalam diri seseorang, legion, terus gemetar. Ya, apakah engkau mau menghukum kami sebelum waktunya ya anak Allah gitu. Shh, diam, tahu nggak? Shh. Ketika Tuhan bikin mujizat yang dahsyat-dahsyat membangkitkan anak Yairus, ketika dia naik ke gunung dimuliakan. Dan bilang-bilang. Itu bisa merusak perjalanan Tuhan Yesus. Popularitas. Tuhan itu kan diajak bersaing dengan tokoh-tokoh agama. Dia bisa menaklukkan mereka. Mengalahkan mereka. Tapi Tuhan tidak melakukan hal itu. Wah, itu hebat. Orang yang tidak mengenal siapa manusia, tidak mungkin bisa menempatkan dirinya dengan benar di hadapan Allah. Ia tidak akan bisa memperlakukan dirinya secara benar. Ia tidak akan menghargai dirinya secara benar. Begini, saudara. Bayangkan saja.
Ketika seseorang menutup mata, dan ternyata dia memiliki roh yang abadi, dan roh itu berasal dari Allah, hembusan atau wayipak atau nismat khayim dari Tuhan, orang baru sadar betapa mulianya diriku, betapa berharganya aku. Tapi hari ini orang tidak menghargai dirinya secara benar, tapi menghargai dirinya secara salah. Dengan ini yang harganya ratusan juta, dengan ini. Tangkap maksudnya? Bukan tidak boleh loh pakai ini. Tapi kalau pakai ini tuh pakai perhiasannya. Kalau saudara menghargai diri dengan fasilitas tersebut, saudara bukan memakai barang memakai saudara. Jadi rendah nilai saudara. Makanya harus mengenal, who am I? Siapa aku? Dengan mengenal kebenaran ini, mengenal siapa manusia, dia bisa menghargai dirinya dan mengasihi diri sendiri secara pantas. Amin. Maka dia juga bisa menghargai orang lain dan mengasihi sesamanya secara pantas. Karena kita tidak bisa mengasihi sama kita sebelum kita mengasihi diri kita sendiri. Bukan egois loh. Bukan egois, saudaraku. Jadi landasan berpikir saudara itu lengkap. Di dalamnya termasuk landasan itu mengenal siapa diri manusia. Who am I? Nah, banyak orang tidak merasa perlu memperkarakan. Karena merasa sudah tahu. Ya begitu aja paling. Begitu loh. Begitu aja paling. Enggak. Tadi saya sudah katakan, pasti tidak sesederhana yang Anda duga. Masuk Pak? Ya ikuti terus. Nah, saya menjelaskan bahwa manusia diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Ya. Rupa dan gambar. Selem dan demuth. Ya. Selem dan demuth. Selem. Selem itu menunjuk bahwa komponen-komponen yang ada pada Allah juga ada pada manusia. Saya beri catatan ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu membaca buku-buku teologi khususnya yang berorientasi pada doktrin, selem dan demuth ini kata yang diperdebatkan luar biasa. Jadi masing-masing punya argumentasi. Saya juga punya. Nah masalahnya, argumentasi yang dimiliki tersebut aplikatif nggak? Punya implikasi yang jelas. Dan aplikatif untuk dikenakan dalam hidup enggak? Nah itu buktikan setelah kita belajar. Karena begini saudara, Alkitab itu kan banyak item saudaraku ya. Ini kan ada banyak butir-butir ya saudaraku. Butir A, butir B, butir C. Ini kan banyak nih. Kejadian pasal 1, Yohanes pasal 4 gitu. Lalu ditafsirkan. Kalau ini tuh tafsirnya begini. Kalau ini begini nih. Kalau ini begini. Kalau ini begini. Kalau ini begini, kalau ini begini, kalau ini begini, kalau ini begini. Kan orang juga punya penafsiran macam-macam bukan? Kalau kita ribut, cuman ini mestinya begini, enggak, ini enggak begini, mesti begini, gitu kan ya. Enggak bisa dibuktikan. Dibuktikannya nanti ketika bicara A, B, C, D, semua dibicarakan, nyambung enggak? Nyambung enggak? Sinergi enggak? Makanya ya, kalau di kelas tuh kan ya, kan banyak pendeta itu udah doktor-doktor tuh. Nggak gampang kan dirubah ya konsepnya ya. Wah itu dari gereja Protestan lah, dari karismatik lah, wah wis macam-macam saudaraku. Tuh memang kalau di sekolah teologi apalagi untuk program doktoral itu biasanya tidak indoktrinasi, tidak indoktrinatif sifatnya. Sifatnya itu lebih ke orientatif ya. Ya. Eksploratif. Ini loh begini, ini loh begini, lalu terserah lu. Kalau saya ada di ruang kelas, itu sudah tidak lagi menjadi orang di gereja A. Bukan gereja A lagi saya. Nggak boleh. Saya harus analis. Nggak peduli gereja saya ngomong apa. Nggak peduli apa anggaran dasar anggaran rumah tangganya, doktrinnya, saya nggak boleh peduli. Saya harus peduli analis Alkitab begini. Kalau nggak sama gimana Pak? Nah itu resikonya. Lalu ditanya, kok Bapak beda sama ini? Ya beda, mesti Alkitab berkata begitu. Lalu gimana Pak? Ya kita ikutilah
Jadi Bapak Ibu, kan orang kasih bentuk, menafsirkan. Oh, kalau anak manusia dan anak Allah di Kejadian pasal 6 itu begini nih artinya, gitu. Yang lain enggak begini, begitu bentuk beda. Kita enggak bisa kadang-kadang untuk ngotot di situ. Kumpul dulu, nanti nyambung enggak? Jadi gambar yang lengkap ini seperti puzzle yang digatuk-gatukkan terus, oh nyambung. Nah, Allah menciptakan manusia menurut apa tadi? Rupa dan gambarnya, ya. Ini Selem, ini Demuth. Selem ini bicara mengenai bahwa komponen-komponen yang ada pada Allah juga ada pada manusia. Sedangkan Demuth bicara soal kualitas. Kalau ini suka digambarkan variabelnya, ini kualitas dari variabel itu. Tapi baiklah, ya. Di banyak buku teologi itu macam-macam nih ditafsirkannya, saudara. Cuma nanti pembuktiannya, ya. Pembuktiannya nanti kalau kita bicara yang lain, sinkron enggak? Nah, saudaraku sekalian, keserupaan dengan Allah yang dimiliki manusia itu penting ya. Tidak statis, tapi progresif. Bisa berkembang. Pertanyaannya, kok mesti harus berkembang, Pak? Ya, itu nanti berkaitan dengan corpus delicti, berkaitan dengan penciptaan, adanya perjalanan waktu, dan seterusnya. Kenapa progresif? Pada umumnya, kita itu kan nggak pernah mikir dengan serius apakah Adam ketika diciptakan pertama itu setinggi manusia umur 17 tahun atau dari bayi. Apa perlu itu dibicarakan? Perlu. Sekali lagi kita kan harus menemukan kebenaran yang memiliki implementasi dalam hidup. Betul? Ya, perlu. Nah, kalau sekarang saya bilang perlu gitu. Seberapa perlunya kan saya belum buktikan ke belakang. Kan banyak orang ngomong, oh dia langsung gede. Oke, segede apa? Umur 17 tahun. Oke, lalu langsung pinter gitu. Lebih possible langsung pinter bisa bicara atau lewat sebuah proses. Ini berapa nak? 1 ini, 2 ini putih, ini hijau, ini merah. Aku mau makan. Sebab kalau kita melihat proses penciptaan, Tuhan menciptakan secara sistematis. Pada mulanya terang, bentangan, lautan dan daratan. Terang, ada matahari, bulan, bintang, bentangan, betul nggak? Ini di udara dan di laut. Kok seperti sistematis gitu. Dan selalu proses. Dan yang lebih membuat saya lebih cenderung bahwa Allah menciptakan manusia itu tidak langsung besar adalah kan Tuhan Yesus harus menggantikan tugas Adam, betul? Untuk bisa menjadi corpus delicti. Nah, Tuhan Yesus mengalami proses, betul? Tidak bisa tidak, sejajarnya, fairnya Adam juga mengalami proses. Tapi nggak ada di ayat Alkitab, ya nggak ada. Ini nggak ada. Nggak ada secara eksplisit. Secara implisit harus ditangkap. Karena saya sudah biasa menangkap yang implisit itu dan meyakininya sebagai satu kebenaran, saya udah nggak ragu-ragu lagi mengatakan itu. Nah, kalau saya mengajar orang lain supaya sedikit ada penyesuaian, jadi nggak terlalu kelihatan mengindoktrinasi, saya berkata coba consider it, dipertimbangkan. Tapi kalau saya sih yakin, nggak mungkin coba gede lalu, sini, oh iya. Kata sini itu artinya apa? Simbol-simbol bahasa dan gerak itu kan dipelajari lewat perjalanan waktu. Oh enggak Pak, langsung jebet gede, langsung diolah. Saudara, yuk kita lihat anak-anak begitu lahir. Bagaimana dia belajar berbicara. Mami, mami, papi, papi. Betul nggak? Dari gitu loh. Nggak langsung, papi, mami, aku mau makan. Mau itu artinya apa, makan itu apa. Perlu waktu. Di sini saya hanya ingin menegaskan bahwa demuth manusia itulah, saudaraku, demuth manusia itulah unsur kualitas yang harus ditingkatkan. Ini loh, yang harus ditingkatkan. Yang harus progresif. Nah, komponen-komponen yang sama yang dimiliki manusia
juga dimiliki Allah. Kalau saya boleh membuat sebuah summary dulu. Jadi manusia itu memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak. Ini kan yang kita mengenal Selem ya saudaraku. Lalu manusia juga memiliki di sini unsur kekekalan. Lalu manusia juga punya satu hakikat kerja. Kenapa saya taruh ini? Karena penting. Kalau filsafat Yunani, Allah itu Allah yang agung, Allah yang mulia itu Allah yang tidak punya kehendak. Allah yang diam. Justru diamnya itu menunjukkan supremasi atau keunggulannya. Mereka mengenal sebagai Deus Otiusius. Itu kalau dewa Yunani, saudara. Itu sejajar dengan nama Theos dalam bahasa Yunani. Sedangkan Allah yang bekerja itu dianggap sebagai Allah yang rendah, inferior. Itu disebut Demiurgos. Nah, Allah perjanjian lama itu Demiurgos, dewa kuli. Makanya di dalam abad-abad mula-mula ada aliran namanya Marcion atau Marchion. Itu aliran orang Kristen yang mengatakan bahwa Allah perjanjian lama itu jahat. Tidak sama dengan Allah perjanjian baru. Itu salah, itu sesat ajaran itu. Nah, Bapak Ibu, ini loh komponen yang dimiliki manusia, pikiran, perasaan, dan kehendak. Lalu manusia itu diberi unsur kekekalan. Ternyata nismat hayim yang dihembuskan Allah kepada manusia itu kekekalan. Itu kesadaran abadi. Tubuhnya diciptakan dari the dust of the ground. Betul? Apar ha'adamah. The dust, debu. Tetapi rohnya nggak diciptakan loh. Roh itu berasal dari diri Allah. Ini unsur kekekalan. Lalu hakikat kerja tadi. Pikiran itu rasio, berlogika. Perasaan itu membuat manusia bisa menikmati hidup. Ini yang bisa menikmati. Sukacita, girang, ya. Ini. Lalu kehendak. Dan kehendak manusia ini kehendak bebas. Nanti kita belajar mengenai liberum arbitrium. Ya. Liberum arbitrium. Kehendak bebas. Nah, nanti bicara soal kehendak, kita agak lumayan panjang. Baik, saudara. Ini komponen-komponen yang ada pada manusia. Ini ada pada diri Allah. Allah kekal, manusia juga kekal. Allah berinisiatif, berkehendak, punya prakarsa, punya gagasan. Manusia juga. Jadi di surga itu bukan nyanyi, tidur, bangun, nyanyi lagi, bangun, tidur lagi. Itu lagunya Mbah Surip. Tapi sekarang Mbah Surip tidur terus. Ini akan abadi. Pada waktu saya bicara soal surga di satu ruang kuliah, ada kan timbul persoalan soal surga kok Tuhan seperti menyembunyikan gitu. Enggak disembunyikan. Karena udah jelas, enggak perlu sembunyikan. Maksud jelas Pak? Jelas, saya berkata jelas surga itu. Enggak disembunyikan Tuhan. Jelas konsep surga itu. Maksud Pak? Jawaban saya begini. Kalau manusia tidak jatuh dalam dosa, perlu surga lain enggak? Tidak. Inilah surga. Surga itu apa sih? Samayim. Sama itu tunggal, yim jamak. Kok disebut jamak? Seluruh gugusan planet, galaksi, inilah fasilitas surga. Tapi bumi ini jadi lautan api, saudara. Maaf, kata lautan nggak tepat. Teks aslinya bukan talasa, tapi limne, the lake of fire. Oke. Nah, hebat nggak manusia punya begini, saudaraku? Nah, saudara juga perlu tahu kalau Alkitab bicara soal hidup yang kekal. Itu bukan hanya hidup selama-lamanya nanti di surga. Sebab bicara soal kekekalan bukan hanya di surga, betul? Hidup kekal bicara soal hidup yang berkualitas. Bukan hanya panjangnya hidup, tapi juga dalamnya hidup. Jadi kalau manusia tidak hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, ini tidak bermakna.
Jadi hidup kekal itu artinya hidup yang berkualitas. Ketika orang muda kaya yang berkata, Tuhan apa yang harus kulakukan supaya aku peroleh hidup yang kekal, itu artinya hidup yang berkualitas. Orang Yahudi juga punya pengharapan kehidupan di balik kubur, saudaraku. Cuman mereka tidak memahami sedalam umat perjanjian baru, karena belum dibuka meterainya. Hidup kekal itu artinya hidup yang berkualitas. Lebih baik orang tidak pernah hidup daripada hidup tapi tidak berkualitas. Artinya binasa. Binasa itu bukan lenyap. Binasa itu artinya terpisah dari Allah. Tidak memiliki nilai. Tidak berkualitas sama sekali. Nah, manusia betapa agungnya memiliki keberadaan ini, saudara. Nah, kalau orang percaya, oke, saya nyimpang dikit ya. Rela kehilangan nyawa. Rela kehilangan nyawa artinya, rela kehilangan nyawa itu psuke bahasa aslinya, psuke. Itu jiwa. Dalam jiwa ada perasaan kehendak. Anda boleh merasa berat punya keinginan, Anda boleh merasa berat memiliki rencana, kehendak, kemauan, silahkan. Tapi orang Kristen yang benar, yang dibeli oleh darah Tuhan Yesus Kristus, tidak boleh merasa berat punya apapun, kecuali melakukan kehendak Allah. Itu rela kehilangan nyawa. Tapi nanti di dunia akan datang, ini dimiliki lagi, dikembangkan. Daripada binasa masuk api kekal, itu tidak ada kehidupan. Saya tidak ngerti kok orang tidak punya perasaan krisis. Saya tidak bisa ngerti, terus terang. Saya lihat banyak orang baik-baik, sopan-sopan, tulus-tulus. Kayaknya loh ya. Tapi nggak takut kekekalan. Itu yang membuat kita mau hidup suci, taati firman, memilih taat, melakukan keinginan daging, rela berkorban apapun, karena yang kita lakukan tidak sia-sia. Karena kita itu menyadari ini. Saya tidak tahu bagaimana menjelaskannya lagi, saudara, tapi nanti pasti saya ditambahi hikmat oleh Tuhan. Jadi begitu orang jebret tutup mata, lalu menyadari betapa dahsyat nilai hidup ini, baru nyesel. Seperti kalau Anda kebanjiran, wah tidak enak punya rumah kebanjiran, lalu mikir mau beli rumah kan? Kalau anak Tuhan yang baik tidak perlu, tenang aja. Kalau mau perlu beli, tidak perlu beli ya tidak usah, betul nggak? Nggak terbelenggu. Ibarat orang main tenis itu bermain tanpa beban. Masa bisa begitu? Harus bisa. Dan nanti kalau dalam keselamatan, saudaraku, unsur-unsur ini kan ketika manusia jatuh dalam dosa kan, ini tidak bisa mencapai standar kesucian Allah kan? Bukan rusak sama sekali jadi binatang, bukan, saudaraku. Tapi pikiran perasaan kehendaknya tidak bisa diarahkan kepada level menjadi makhluk ciptaan seperti yang Allah kehendaki. Nah, ini harus dikuduskan oleh firman. Baru hidupnya berkualitas. Baik makan minum, lakukan semua untuk kemuliaan Tuhan. Bukan soal jadi pendeta atau pedagang, tapi apakah Anda melakukan itu sungguh-sungguh untuk kepentingan Tuhan. Bagaimana tahunya? Tahunya adalah ketika orang belajar firman Tuhan, Anda punya kecerdasan untuk bisa mengerti kehendak Tuhan atau bukan. Kalau kamu tahu apa yang baik, kamu tidak melakukannya, kamu berdosa. Konteks Yakobus 4:17 itu bukan soal melakukan hukum loh. Sebab ayat 13 mengatakan, aku mau ke kota anu, aku mau dagang. Hidupmu seperti uap, betul nggak? Kenapa kamu nggak tanya jika Tuhan mengendaki? Nah, itu untuk umat perjanjian baru. Jangan berkata, wah daripada aku tahu tidak melakukan berdosa, mendingan gua gak tahu dah. Nggak bisa, kamu harus tahu. Sebab kamu anak-anak Tuhan. Nah, ini yang diasah oleh kebenaran. Sehingga kehendak kita itu sesuai dengan pikiran perasaan Tuhan. Ini bukan hal yang mudah. Tapi juga bukan hal yang sukar. Tapi mustahil. Yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Allah. Nah, nanti ini manusia jadi rusak, tidak mampu mencapai standar Allah. Jadi hidupnya tidak berkualitas seperti yang dikehendaki oleh Allah. Manusia hidup hanya untuk di dunia saja, nggak mikir ini
untuk Tuhan atau bukan, enggak mikir. Nah, nanti kalau saudara sudah bertumbuh dengan benar, saudara hidup di dunia ini hanya untuk menggenapi rencana Tuhan. Menggenapinya apa? Yang pertama, bagaimana aku punya kualitas corpus delicti. Yang kedua, bagaimana aku membuat orang lain punya kualitas corpus delicti. Kasihlah sesama manusia seperti kau mengasihi dirimu sendiri. Sebagaimana kamu mengusahakan dirimu untuk mencapai standar kesucian Tuhan Yesus yang saya gambarkan dengan nilai 100 itu, ingat tuh? Kamu juga mengupayakan orang lain begitu. Tapi kalau saya tidak mengerti kebenaran ini, yang saya tahu adalah bagaimana mengasihi diri saya dengan rumah, mobil, perhiasan, dan lain sebagainya, maka khotbah saya akan berkata, Allah memberkati kamu. Mencukupi kebutuhanmu. Kamu jadi kepala bukan ekor. Dasarnya itu duit, rumah, kemakmuran jasmani, itu yang jadi salah. Amin. Begitulah dia mengasihi orang seperti dia mengasihi dirinya sendiri. Nah, kalau saudara bertemu hamba Tuhan yang mengerti kebenaran ini, dia nggak pusing. Kamu apa? Yang penting kamu masuk langit baru, bumi baru. Persoalan saya banyak, nggak apa-apa, bagus. Kalau nggak ada persoalan, kamu jadi lupa diri, mendingan kamu punya persoalan banyak deh. Kenapa ya sampai kita di sini diajari bagaimana harus bekerja? Nah, kesalahan berabad-abad itu begini. Ini rohaniwan, nggak kerja apa-apa, dia hanya doa dan khotbah. Nggak salah kalau dikhususkan Tuhan untuk itu, betul? Lalu seakan-akan ada strata orang-orang yang begitu lebih tinggi dari jemaat yang tidak full time seperti itu. Ya itu namanya kasta. Nggak begitu, saudaraku. Di surga itu nggak ada nanti orang-orang yang hanya doa saja. Nanti saya khawatir ada outsourcing pendoa. Gereja-gereja yang punya perusahaan apa? Outsourcing. Bukan hanya satpam nih outsourcing. Kalau mau cari satpam lewat perusahaan outsourcing ini. Pendoa. Kirim 3 pendoa. Supaya warung sotonya laris. Ada ruangan kecil di sebelah toko pendoa. 24 jam doa. Atau selamat restoran sotonya dibuka di doa terus di situ. Ini kan cara agama-agama kafir begitu. Nggak, Kristen tuh nggak ngajar begitu. Kristen mengajar kita kerja. Nah, saya tidak menutup kemungkinan ada orang yang dipanggil khusus untuk menjadi pelayan jemaat mengajarkan kebenaran. Kalau misalnya satu pabrik punya karyawan 1.500, kalau di barat semua Kristen kan. Terus kalau di sini oke. Yang Kristen katakanlah 20%. Yang 20 ini dibina sama pendeta itu. Untuk kerja rajin, giat, tidak terlambat. Apa tujuan hidupnya. Kayak khotbah saya ini. Hakikat kerja itu bagian integral yang tak terpisahkan. Orang jadi berkapasitas tinggi. Kalau gaji kamu 10 juta, sedangkan efektivitas kerjamu itu patutnya 5 juta. Kamu nyolong. Betul gak? Supaya gak nyolong, efektiflah. Sesuai dengan gaji yang kamu terima. Betul nggak? Ada pendeta ngajarin begitu. Nah itu pendeta jangan dianggap tidak produktif. Ini produktif. Kalau khotbah saya membuat Anda kerja rajin, giat, penghasilan tambah, tubuh jadi sehat, produktif. Tapi kalau jemaat cuman didoakan, mujizat terjadi. Ini kontraproduktif. Tapi yang begini lebih laku. Nangkap saudara? Manusia itu agung sekali loh. Oke, nanti kita akan ketemu juga di pokok bahasan man is a walker by nature. Nanti, ini saya kesini dulu biar asik dulu ya. Oh ternyata sampai di situ implikasinya, betul? Nanti kita akan bahas khusus ya saudaraku. Nah. Manusia itu diciptakan Tuhan dari tidak ada menjadi ada. Itu istilahnya creatio ex nihilo. Ya saudara. Kalimat ini penting. Ini bahasa Latin. Supaya kita menghayati bahwa Anda tidak pernah berpikir ada wanita seperti ini. Boro-boro berpikir, gak punya pikiran. Tapi ternyata ada.
Ada pria seperti ini. Itu di-create oleh Tuhan. Amin. Di-create oleh Tuhan. Dari tidak ada menjadi ada. Itu bukan hanya dalam pengertian kita itu ciptaan. Tetapi ide-idenya, satu, ide-ide dasarnya. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh makhluk itu, seberapa ia bisa melakukan sesuatu, nyaris tidak terbatas ya, walaupun pasti terbatas, hanya Allah yang tidak terbatas. Itu kreasi yang dahsyat, saudaraku. Umur manusia berapa lama sih? Sejak Adam jatuh dalam dosa. Manusia bisa membuat jet supersonik, bisa membuat pesawat yang keluar sampai keluar ruang angkasa. Bayangkan kalau sampai 6 juta tahun jadi apa manusia? Halo? Ilmu itu, sains, itu sudah dimiliki Tuhan, betul? Nangkep ya? Anda pernah tahu nggak main game? Kalau orang masih game sekarang pakai iPad, pakai iPhone, pakai handphone, betul nggak? Itu sampai gini. Ini bangun rumah katanya. Ada sekarang begitu. Kalau perang itu, wah ini sudah perang nih menguasai daerah ini. Dan itu nggak habis-habis tuh. Terus bisa beli gitu lewat internet. Kalau orang punya mainan itu Pak, dia sudah kuasai kan. Sampai pernik-perniknya, betul? Dia udah kuasai. Kalau dia kesini mesti jadi begini, kalau dia begini jadi gini. Posibilitasnya itu udah dikuasai. Walaupun nggak ingat semua, tapi pasti dia tahu. Nah Allah pasti sudah tahu segala posibilitas yang bisa dicapai manusia. Dari tidak ada menjadi ada. Itu hebat. Yang ditemukan manusia hari ini belum apa-apa dibanding di dunia akan datang nanti, saudara. Teknologi dikembangkan luar biasa. Nah kalau sekarang kita sadar kita diciptakan dari tidak ada menjadi ada, kita kan harus berperkara serius. Mengapa engkau ciptakan aku Tuhan? Mengapa aku jadi laki-laki? Mengapa aku jadi perempuan? Kenapa aku lahir dari ibu Manado, bapak Ambon? Itu prerogatif Tuhan. Anda nggak bisa minta, Tuhan, kalau aku minta, aku lahir dari ibu orang Swiss. Bapaknya Jerman. Tinggalnya di Holland. Nggak bisa. Aku lahir di abad pertengahan di mana pas nggak ada perang-perang semua smooth. Nggak bisa. Nah itu yang namanya takdir mati. Ada takdir mati, ada takdir hidup. Jadi manusia diciptakan dari tidak ada menjadi ada. Itu hanya untuk satu maksud, mengabdi kepada Allah. Titik. Titik. Tidak ada tujuan lain. Dari tidak ada menjadi ada. Kalau kita menjadi ada, posibilitas makhluk ini itu dirancang Tuhan sampai di mana posibilitasnya. Dan saya, saudara, harus mengerti sampai di mana kemungkinan-kemungkinan yang bisa kita lakukan sesuai dengan maksud Allah menciptakan manusia. Nah, kalau di bumi ini, saudaraku, ini kan singkat 70 tahun, saudara. Kenapa kita membuat berbunga-bunga seakan-akan kita tidak pernah mati? Kita buat berbunga-bunga untuk kemuliaan Tuhan. Apa itu Pak? Ya, dijelaskan nanti. Dari tidak ada menjadi ada. Saya pernah beritahu kepada saudara. Anda pernah nggak lihat monyet? Monyet yang temannya mati. Dia bisa sedih loh. Dia bisa manyun gitu. Terus manggil-manggil gitu. Sedih loh. Dan gak ketemu lagi. Kalau kita kan ketemu lagi ya. Aminnya kok pelan banget ya, amin. Kalau yang aminnya pelan itu gak pengen ketemu suami. Gak pengen ketemu suami di sana ya. Kita jadi manusia itu hebat. Biasa Pak. Enggak hebat, renungkan ini. Maksud saya dengan mengatakan hal ini adalah saudara harus serius menghargai hidup yang Tuhan berikan. Amin. Menghargai hidup yang Tuhan berikan. Nah, di Kejadian pasal 1 ayat 26-27, firman Tuhan mengatakan baiklah kita menjadikan manusia, betul? Nah, kita baca Yohanes pasal 1, bukan Kejadian. Yohanes pasal 1, saudaraku. Ya, silakan.
Pada mulanya adalah firman, Ya. firman itu bersama-sama dengan Allah, Ya. dan firman itu adalah Allah. Betul. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Bersama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Kalau kita mau ngomong jujur, janganlah berpikir karena kita Kristen. Sebenarnya menciptakan langit dan bumi Tuhan Yesus. Tapi Dia tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Bapa. Anak tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Bapa. Betul? Pasti itu bukan hanya menyangkut waktu di dunia. Tanpa Dia, betul nggak? Jadi ada firman, logos. Lalu ada Allah. Ini maksudnya Pak, ini Bapa. Ini anak. Tanpa Dia tidak ada sesuatu yang jadi. Betul? Lah, terus ayat 10 Pak. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya. Ya. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Ya. Terus? Ia datang kepada milik kepunyaannya. Tuh, Dia punya. Tapi ingat waktu ketemu iblis, Dia bilang, kamu gak punya, aku punya. Enggak. Dia betul-betul mengosongkan diri. Itu mengagumkan. Nah, ketika di ayat 26, 27, mungkin perlu dibaca kali Pak. Ya, ayo Pak, dibaca Pak. Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, Ya. supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, Ya. dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Oke. Baiklah kita. Saudara, kata kita jamak maka Allah, Elohim. Ini dari kata El ini, saudara-saudara. El ini, saudara, El the Mighty. Kalau ada Him, ini jamak. Kita tidak boleh takut, malu ngaku Allah kita itu jamak. Allah itu esa, iya. Allah Bapa satu. Tapi Dia punya anak bernama Tuhan Yesus Kristus waktu jadi manusia. Dua dong. Tuhan Yesus masuk lembaga kealahan dan tidak ada yang dilakukan Tuhan Yesus di luar kehendak Bapa. Jadi kita menyembah Allah juga menyembah Tuhan Yesus. Ya, Dia Tuhan bagi kemuliaan Allah, bukan Tuhan bagi dirinya. Ini dibahas di Kristologi. Nah, saudara, baiklah kita. Lalu orang mempunyai banyak teori. Kalau Bapak Ibu membaca Alkitab, Anda menemukan kenyataan bahwa pribadi ini nyata. Allah Theos, tunggal. Theos. Bukan Theoi. Kalau Theoi, oi itu banyak. Kalau os itu tunggal. Kalau Theoi, plural. Itu pasti jamak. Enggak. Nah, saudaraku, jadi Tuhan Yesus yang menciptakan ini. Diciptakan dalam musyawarah. Baiklah kita. Kalau saya boleh mendramatisir, saudara, Bapak di surga mengajak anaknya, ayo, yuk kita bikin, ayo bikin. Anak itu nggak bisa buat apa-apa tanpa melihat Bapak, betul? Diberi kekuasaan kemudian sebagai Allah untuk menciptakan sesuatu. Nah, ini kata baiklah kita di situ adalah Tuhan Yesus dan Bapa di surga. Kalau Allah menciptakan manusia dengan musyawarah, Anda tahu nggak? Di balik musyawarah itu ada pertimbangan betul? Bukan hanya yuk kita makan sate yuk. Jangan samakan begitu. Ada pertimbangan, adanya konsekuensi. Nanti kalau kita membaca kitab Ibrani bahwa Dia menjadi dasar atau landasan. Jadi artinya begini, apapun yang akan terjadi atau bisa terjadi, Tuhan Yesus akan memikul. Bukan tidak mungkin itu yang disebut sebagai Alfa dan Omega. Tapi yang ini nanti kita bahas, saudara, karena banyak penafsiran di situ. Tuhan Yesus, Allah anak maksud saya, Tuhan Yesus itu Allah Bapa, musyawarah untuk menciptakan manusia. Makhluk satu diciptakan dengan musyawarah. Kenapa binatang yang lain tidak? Nangkep saudara? Makanya ketika manusia jatuh dalam dosa, lalu mulai bicara lagi. Manusia telah menjadi salah satu seperti kita. Nah,
Salah satu itu seperti bapak atau seperti anak. Nah, kita akan lanjutkan nanti. Amin.